Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Ayo, terakhir Jember Utara, ayo terakhir, jangan disingkat. Jember Utara, monggo naik. Ayo jajak benculuk. Yo, ayo jangan disingkat yo. Ayo terakhir, monggo segera naik, monggo. Duh, sial banget. Pikiranku nggak tenang terus. Aku harus segera enyah dari sini. Aku harus segera pergi jauh ke daerah lain di luar pulau, meninggalkan tempat terkutuk ini. Sial. Ya, pergi. Aku harus segera pergi. Mas. Iya Pak. Nambah lagi nggak baksonya? Sudah Pak, sudah. Oh, mangkoknya saya ringkesi dulu ya Mas. Monggo Pak, monggo. Maaf ya Mas, Masnya dari tadi kok kelihatan ngelamun terus ya? Boleh ku temani ngobrol? Monggo Pak, silahkan. Maaf Mas, Masnya ini dari mana dan mau kemana? Pak, saya dari kota sini saja Pak. Rencana sih mau pergi keluar pulau Pak. Ya ke Papua gitulah. Coba ngadu nasib Pak. Oh, transmigrasi kayak gitu ya? Ya begitulah Pak. Wah iya Mas, usaha sekarang emang lagi sulit-sulitnya. Barang-barang murah tapi nggak bisa kebeli. Ya itu terjadi karena ekonomi muternya lemot banget Mas. Oh iya Pak, sudah laku berapa mangkok nih hari ini? Baru semangkok Mas. Ini Masnya ini pelanggan pertama saya. Terima kasih ya Mas. Yalah lah gitu toh. Emangnya bapaknya udah berapa lama ya jualan bakso kayak gini? Ya kalau bisnis lain selain jualan bakso ya Mas udah bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau jadi penjual bakso ya baru malam ini Mas. Ini baru mulai. Itu aja karena kepepet Mas. Kepepet kebutuhan ekonomi. Berarti nasib kita juga hampir sama dong Pak. Sama-sama kepepet masalah ekonomi. Ya begitulah. Jujur ya Pak, sebenarnya nganu loh Pak. Aku ini mau kabur gara-gara nggak mampu lagi melunasi hutang-hutangku yang ada di bank. Hutang bank? Iya Pak, tapi ini bank bukan sembarang bank loh Pak. Ini adalah bank goib Pak. Lah, ya mana ada Mas bank goib kayak gitu? Beneran ada loh Pak. Saya sendiri sudah melakukannya. Wah, boleh nih diceritain, penasaran kayak apa tuh yang namanya bank goib? Ya, ini adalah bank yang melayani simpan pinjam seperti umumnya bank di dunia manusia Pak. Walaupun proses pengajuannya sangat mudah, bunga sangat kecil dan tidak ada limit pinjaman, namun perjanjian yang dibuat itu loh Pak, pastinya bikin merinding para pelakunya. Masnya ini punya usaha apa kok sampai nekat pinjam ke sana? Jadi gini Pak, saya ini pedagang besar handphone baru dan aksesorisnya. Tapi karena keadaan ekonomi kayak gini, ya lama-kelamaan akhirnya omset saya terus-menerus menurun. Karena sepinya pembelian barang baru di toko saya. Ya sampai akhirnya usaha saya merugi dan saya hampir bangkrut kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Nggak coba pakai cara lain, buka toko online terus nge-live kayak gitu? Sudah pernah sih Pak, emang awalnya ngefek. Tapi lama-kelamaan enggak. tetap kalah sama influencer yang lebih berpengalaman dan artis-artis yang sering ikut-ikutan.
Wah ya juga sih, modal popularitas, tampang cantik dan juga ganteng, para artis papan atas suka ikut-ikutan buka warung, buka YouTube, buka jualan online. Bahkan di pemilu tahun ini bahkan di pemilu tahun ini mereka juga nggak mau ketinggalan, selalu saja ikut-ikutan. Nah itu dia Pak, segala upaya sudah dilakukan tapi gagal terus. Hingga pada akhirnya aku tahu bahwa kondisi seperti ini para konsumen banyak yang lebih milih barang second atau reparasi jasa. Karena aku yakin sudah mempelajari formula perubahan psikologi konsumen saat ini dan gak mau ketinggalan kesempatan, maka aku pun nekat melakukan jalan pintas itu. Yah, ada kenalan bilang bahwasanya pinjam duit di bank goib adalah solusi karena tanpa tumbal jika peminjam mampu melunasi pinjaman lunak yang diberikannya. Maka aku pun mencoba cara itu Pak. Nah kemudian aku pun datang ke rumah Mbah Dukun yang terkenal mampu menyambungkan customer dengan bank goib itu. Jadi gitu ya nak? Iya Mbah, aku pengen terlepas dari himpitan krisis ekonomi ini Mbah. Ya, bisa diatur. Namun kamu juga perlu tahu ya, walaupun terlihat menggiurkan karena tanpa tumbal, tetap saja ini perkara berat. Kalau kamu nggak bisa melunasi hutangnya, ya itu bisa jadi lain cerita. Nggak masalah Mbah, aku pasti bisa kok. Ya aku pasti bisa, karena tekadku sudah bulat Mbah. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Setelah ritual selesai dilakukan, aku pun pada waktu itu langsung diajak berjalan menuju ke sebuah pintu goa. Di sana aku diminta untuk jalan terus ke depan tanpa boleh menengok ke belakang sama sekali. Jika tidak, aku hanya akan sampai ke ujung goa tanpa bisa masuk ke dimensi goib dan akhirnya gagal. Aku mengikuti saran Mbah Dukun dan pada akhirnya, wah anjir, ternyata ada beneran. Wah, baiklah, aku harus segera masuk ke dalam. Widih, udah terlisensi OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan Goib. Waduh. Wah, jaminan mutu nih. Terus suasana di dalam kayak gimana Mas? Ya, sama seperti bank pada umumnya. Ada nasabah, para petugas dan juga ruang tunggunya. Tellernya juga ada, cantik dan juga ramah, tapi agak serem gitu, dengan penampilan kulitnya yang berwarna biru gelap. Wah, banyak juga ternyata nasabahnya ya. Permisi. Pak Satpam. Ada yang bisa saya bantu Mas? Iya Pak, anu Pak, saya mau mengajukan pinjaman nih. Cuman saya kurang paham alurnya gimana gitu. Oh begitu ya, baiklah, mari saya bantu. Bahkan di sana aku melihat dengan jelas ada kokoh-kokoh Tionghoa yang cuman pakai kaos kotang. Biasanya kaos-kaos kayak gini tuh hadiah cat atau apalah kayak gitu, yang sedang membawa 2 tas besar berisi duit miliaran rupiah. Wih, banyak banget yang dibawa kokohnya itu. Waduh, mantep tuh. Dan kemudian aku pun diantar Pak Satpam menuju ruang customer service dan mulai mengurusi prasyarat pinjamanku. Gimana prosedur peminjaman duitnya nih Kak? Lah itu matanya apa nggak lihat? Baca dulu dong Mas, baru tanya. Aku pun disodori kertas berlembar-lembar. Sebagai warga asli plus 62, pastinya aku sangat malas untuk membaca lembaran kertas-kertas itu. Jadi gini Mas, jika Masnya ragu, nggak ada masalah kok. Masnya boleh membatalkan niatan pinjam duit di tempat ini. Ya semua tanpa ada sedikit pun paksaan Mas. Harus ikhlas gitu. Nganu Mas, tapi kalau pinjam di sana itu apa ada jaminannya ya Mas ya? Ya pasti ada dong Pak. Walaupun prosedurnya sangat mudah, bunga sangat kecil dan tanpa limit pinjaman, namun tetap saja ada jaminannya. Ya, jaminannya adalah nyawa saya jika saya gagal melunasi hutang-hutang yang ada di tempat itu. Waduh, ngeri banget ya Mas.
Ya begitulah Pak, namun pada akhirnya aku pun nekat menyetujui hal tersebut. Aku pun kemudian segera menandatangani kontrak itu dan memberikan cap jempol darah sebagai bukti persetujuan dan semua syarat yang tertulis di dalam perjanjian tersebut. Terus? Wah, masih mau lanjutin ceritanya nih Pak? Lah iyalah, masa lah ya dong. Baiklah, saya akan ceritakan cerita selanjutnya pada Bapak. Jadi begini ceritanya.